Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menerangkan materi mengenai ringkasan buku database. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan mudah dipahami. Konsep basis data. Basis data memiliki dampak besar dalam teknologi modern. Digunakan di berbagai bidang seperti elektronik, kesehatan, bisnis, pendidikan, dan hukum. Database adalah kumpulan informasi yang tersimpan di komputer dan tersusun sistematis. Kelompokan data memudahkan pemahaman data dan informasi, mencegah duplikasi, menghindari inkonsistensi data dalam jumlah besar, menjaga kualitas. Penyimpanan sistematis menjaga kualitas data yang diakses. Penyimpanan big data, mekanisme penting untuk konsep big data. Manfaat utama database: mencegah redundansi data, penyimpanan terinteraksi, menghindari data ganda, integritas dan independensi data, akurasi, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas data terjamin. Data tidak mudah diubah sembarang orang. Kemudahan berbagi dan akses data. Software database memudahkan berbagi data antar pengguna. Keamanan data terjaga. Akses prioritas berbeda untuk setiap pengguna. Keamanan termonitor. Organisasi file dalam basis data. Organisasi file penting untuk mengatur, membuat, memelihara, dan mencari rekod data. SAS menyimpan akses sekuensial. Data diakses secara beruntun. Dan DAS menyimpan akses langsung. Data dapat diakses secara acak. Perancangan basis data. Proses mendefinisikan struktur, penyimpanan, dan pengambilan data. Mencakup aspek keamanan, skabilitas, dan performa. Pertama, definisi struktur. Menentukan bagaimana data akan diatur dan disimpan. Yang kedua adalah penyimpanan dan pengambilan. Merancang cara data disimpan dan diambil secara efisien. Yang ketiga, keamanan dan skabilitas. Memastikan data aman dan sistem dapat berkembang. Yang keempat, performa optimal. Mendesain untuk kinerja basis data yang cepat dan responsif. Tujuan perancangan database: mendesain basis data yang efisien dan efektif untuk penyimpanan data terorganisir, mengurangi redundansi, dan meningkatkan integritas data. Engcount menyimpan informasi produk, detail pelanggan, transaksi, dan preferensi pengguna untuk personalisasi dan operasi cepat. Sedangkan perbankan mengelola data pengguna, transaksi, dan riwayat kredit dengan keamanan tinggi dan kecepatan transaksi. Implementasi basis data. Tahap membangun basis data fisik di memori sekunder menggunakan DBMS. Dimulai dari transformasi model data ke skema basis data. Pemodelan logis dan fisik. Hasil dari perancangan awal. Transformasi skema. Model data diubah menjadi struktur basis data sesuai DBMS. Pembuatan tabel kosong. Membangun berkas data atau tabel entitas kosong. Pemasukan data. Mengisi data untuk setiap instan entitas. Performansi basis data ditentukan oleh kualitas perancangan, mesin, platform, sistem operasi, dan DBMS. Database Management System. Perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data dalam basis data. Memudahkan pengorganisasian data terutama dalam jumlah besar. Mengelola data, menyimpan, mengambil, dan mengubah data. Integritas data, menjaga konsistensi dan validitas data. Meningkatkan keamanan, kontrol akses, memastikan hanya pengguna berwenang yang mengakses data. Jenis-jenis DBMS populer. 1. Hierarchical DBMS, data struktur pohon, hubungan induk anak, cocok untuk data hierarkis. Yang kedua, network DBMS, relasi banyak ke banyak, lebih
fleksibel tapi kompleks. Yang ketiga, relasional. Paling populer, data dalam tabel mendukung SQL. Contoh MySQL, PostgreSQL. Yang keempat, object oriented, menggabungkan prinsip OOP, data dalam objek, cocok untuk struktur data kompleks. Yang kelima, NoSQL DBMS, untuk data tidak terstruktur atau semi terstruktur skala besar, cocok untuk big data dan aplikasi web. Contoh MongoDB, Cassandra. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Contoh DBMS paling populer. DBMS digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, dari web hosting hingga manajemen data perusahaan besar. Mengenal database dan SQL. Panduan lengkap tentang jenis database populer dan perintah SQL dasar. Database relasional populer. 1. MySQL, populer untuk web hosting dan aplikasi berbasis web, menawarkan kinerja cepat dan keamanan tinggi. 2. PostgreSQL, dikenal dengan fitur canggih dan kemampuan mengelola data kompleks, ideal untuk aplikasi bisnis. 3. Oracle Database, digunakan perusahaan besar karena keadaan skala besar, fitur backup otomatis dan replikasi data. 4. Microsoft SQL Server, integrasi mudah dengan produk Microsoft seperti Excel dan Power BI, cocok untuk lingkungan perusahaan. Database NoSQL dan skalabilitas. MongoDB, database NoSQL yang menyimpan data dalam format JSON, ideal untuk big data dengan skalabilitas horizontal yang baik. Cassandra, database NoSQL untuk volume data besar di banyak server tanpa titik kegagalan tunggal, digunakan oleh Netflix dan Facebook. Data Definition Language atau dikenal DDL adalah komponen kunci dalam pengelolaan basis data untuk mendefinisikan struktur dan elemen data. Perintah dasar DDL bermacam 4. 1. Create, membuat tabel, database atau objek baru, contoh create tabel pelanggan. 2. Alter, mengubah struktur tabel atau objek, contoh alter tabel pelanggan add no telepon. 3. Drop, menghapus tabel atau database secara permanen, contoh drop tabel pelanggan. 4. Truncate, menghapus semua data dalam tabel tanpa menghapus strukturnya, contoh truncate tabel pelanggan. Manfaat DDL, struktur data mudah membuat tabel dan relasi sesuai kebutuhan aplikasi. Data terorganisir, struktur data yang baik menjamin integritas data. Dukungan aplikasi, fondasi kuat untuk pengembangan aplikasi modern. Sistem lengkap, integrasi dengan DML dan DCL menciptakan sistem basis data yang utuh. Bermanfaat untuk bisnis, mendukung keputusan bisnis melalui pengelolaan data optimal. Data manipulasi language atau yang disebut DML adalah bagian dari SQL yang berfungsi untuk manipulasi data dalam tabel database. Perintah DML esensial. 1. Insert, memasukkan data baru ke dalam tabel, menambahkan baris atau rekod baru. 2. Update, memodifikasi atau mengubah data yang sudah ada di dalam tabel, memperbarui kolom atau baris. 3. Delete, menghapus data dari tabel. Data Control Language DCL digunakan untuk menjaga keamanan basis data dengan memberikan atau mencabut hak akses. Perintah DCL utama. Grant, memberikan hak akses, create, select, delete, update oleh administrator kepada pengguna.
revoke menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberi kepada pengguna. Selanjutnya, insert merupakan salah satu perintah dalam bahasa pemrograman basis data SQL structured language yang digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Dengan kata lain, perintah ini memungkinkan Anda menambahkan baris atau record baru ke dalam tabel yang sudah ada. Update adalah perintah dasar dalam bahasa SQL language yang digunakan untuk memodifikasi atau mengubah data yang sudah ada di dalam sebuah tabel. Perintah ini memungkinkan Anda untuk memperbarui satu atau lebih kolom dalam satu atau lebih baris data yang ada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak patut didengarkan, mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.